Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai dengan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita, yaitu ratapan Yeremia. Kita telah membaca firman Tuhan dari ayat 18 sampai dengan pasal 9 ayatnya yang ke-6. Bagaimana Yeremia meratapi Yehuda dan Yerusalem yang mengalami suatu kehancuran moral dalam kehidupan mereka, di mana mereka telah meninggalkan Tuhan, dan membuat Yeremia mengalami kesakitan. Karena apa, Bapak Ibu yang terkasih? Karena Yeremia mengasihi bangsanya, namun bangsanya tidak mengenal Allah yang senantiasa mengasihi mereka. Dan Allah telah berjanji akan memusnahkan bangsa itu kalau mereka tetap dalam kedegilan hati mereka yang tidak mau mengenal Allah. Dan kita akan melihat, Bapak Ibu yang terkasih,
Apa yang diratapi oleh Yeremia adalah suatu bukti bahwa bangsa itu tidak lagi mengenal Allah, dan dalam kehidupan mereka, perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak mengenal Allah. Kita akan melihat ada banyak poin Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda dan Yerusalem karena ketidakmengenalan mereka akan Tuhan, karena kedegilan hati mereka, karena kejahatan mereka membuat hidup mereka semakin hari semakin tidak berarti. Yeremia meratapi bangsanya yang telah meninggalkan Allah, dan tindakan mereka setiap hari semakin bobrok. Jika kita melihat Bapak Ibu, Yeremia berkata, jikalau ada tempat penginapan di atas gurun, maka dia akan meninggalkan bangsanya itu karena tindakan mereka yang tidak lagi memperhitungkan akan kasih Allah dalam hidup mereka. Kita melihat Bapak Ibu terkasih, dikatakan bahwa sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tapi kita belum diselamatkan juga. Semua terjadi karena kedegilan bangsa itu. Itulah yang diratapi oleh Yeremia. Sebab Allah telah berjanji bahkan berfirman kepada Yeremia bahwa dia akan mendatangkan kehancuran kepada bangsanya. Mungkin apa yang dialami oleh Yeremia, apa yang diratapinya saat ini, bukan harus lagi peratapan, namun dia harus mengikhlaskan itu supaya bangsa itu boleh mengalami pertobatan lewat penghukuman yang dilakukan oleh Allah. Namun Yeremia hidup di dalam kasih. Dia mengasihi bangsanya, bahkan mengasihi Allah yang ia sembah. Sehingga ketika Allah berfirman akan menghancurkan bangsa itu, akan menghukum bangsa itu, Yeremia meratapi nasib-nasib daripada bangsanya tersebut. Sehingga dia meratapi apa yang dilakukan oleh bangsa itu. Bapak Ibu saudara terkasih, seperti saya katakan tadi, ada banyak tindakan yang boleh dilakukan oleh bangsa itu karena ketidakpengenalan mereka dalam kepada Allah. Kita melihat di ayat ke-9, di pasal yang ke-9 dikatakan oleh Yeremia, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Mereka terbunuh karena kebobrokan mereka, bukan karena terbunuh karena mati, namun terbunuh secara rohani mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang mengakibatkan penghukuman Allah yang menghukum mereka sehingga terbunuh secara jasmani. Bapak Ibu yang terkasih, tindakan mereka tidak lagi tindakan orang yang mengenal Allah, namun mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga tindakan mereka dikatakan oleh Yeremia, dikatakan mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Tindakan bangsa itu adalah tindakan yang tidak mengenal Allah, sehingga dikatakan oleh Yeremia bahwa lidah mereka, di dalam lidah mereka sudah dipenuhi dengan dusta dan bukan lagi kebenaran, dan telah merajalela di dalam negeri itu. Dan dikatakan bahwa mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Sedangkan orang yang mengenal Allah adalah dari kejahatan dia akan ditarik ke dalam suatu kebaikan karena telah mengenal Allah. Namun bangsa ini tidak lagi mengenal Allah, sehingga mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Yang kedua dikatakan, baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Dikatakan bahwa kehidupan bangsa itu, bangsa yang tidak mengenal Allah itu, sudah tidak ada lagi kebenaran. Dikatakan bahwa Ibu saudara terkasih, berjaga-jagalah kepada saudaramu sendiri, bahkan kepada temanmu. Kepada siapa lagi kah kita harus percaya? Kalau bukan kepada keluarga kita atau teman kita. Tetapi Yeremia berkata, berseru bahwa berjaga-jagalah.
Dikatakan bahwa dalam kehidupan bangsa itu, baik itu kehidupan dalam berkeluarga, baik itu kehidupan dalam berteman, semuanya tidak lagi tindakan mengenal Allah. Semua sudah dikatakan bahwa mereka adalah penipu, bahkan pemfitnah. Dalam kehidupan mereka telah terjadi suatu penipuan, bahkan pemfitnaan. Tidak ada lagi kebenaran. Dan yang ketiga dikatakan oleh Yeremia, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Di dalam kehidupan bangsa itu, pertobatan mereka tidak lagi kenal. Karena mereka tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang senantiasa bertobat dalam kehidupannya. Ketika dia melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan diingatkan oleh Roh Kudus untuk boleh senantiasa berubah dari tindakannya dan mengalami pertobatan setiap hari kepada Allah yang ia sembah. Namun bangsa ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah lagi, sehingga mereka tidak mengalami pertobatan. Namun dalam kehidupan mereka, dalam mulut mereka, dalam tindakan mereka, dalam perbuatan mereka, yang mereka lakukan adalah hal yang tidak mengenal Allah, yaitu dusta, bahkan juga hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Semua ini diratapi oleh Yeremia karena bangsa itu tidak lagi mengenal Allah. Kehidupan yang tidak mengenal Allah akan membuat kita semakin jauh jatuh ke dalam hal keberdosaan. Inilah yang diratapi oleh Yeremia akan bangsanya. Bangsa yang sudah mengalami anugerah Allah, namun tidak lagi mengenal Allah. Sehingga mereka jatuh terperosot begitu dalam, di dalam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Yeremia meratapi bangsanya. Apa yang mau kita renungkan Bapak Saudara terkasih dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca, bahkan kita pelajari bersama. Kita diajak untuk boleh senantiasa mengenal Allah. Sebab ketika kita tidak mengenal Allah, maka hidup kita akan dikuasai oleh kegelapan yang membutakan mata kita, yang membutakan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi mengenal Allah. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Yehuda, bahkan Yerusalem, yang diratapi oleh Yeremia. Karena ketidakpengenalan mereka kepada Allah membuat mereka jatuh. Jangan biarkan hidup kita jatuh karena ketidakmauan kita bertobat di hadapan Allah. Namun senantiasalah katakan kepada Tuhan, kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Seperti pujian kita hari ini. Maka jiwaku tenang. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketenangan tidak lagi di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Jangan biarkan hidup kita mengalami kegelisahan karena kita tidak mau mengenal Allah. Kita adalah orang yang telah mengenal Allah. Oleh karena itu, hiduplah dalam pengenalan itu, maka kita akan mengalami ketenangan daripada Allah. Katakan, kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Maka jiwaku tenang. Siapa yang tidak menginginkan ketenangan Bapak Ibu? Jikalau ingin merasakan ketenangan itu, tetaplah dalam pemeliharaan Allah. Lakukan kehendak Allah. Maka kita akan semakin diberkati, bukan seperti bangsa Yehuda bahkan Yerusalem, yang Tuhan hukum atas ketidakmauan mereka mengenal Allah, memilih untuk menyembah berhala yang seharusnya mereka boleh atur, namun mereka sembah. Bahkan Allah yang senantiasa memberkati mereka tidak mau mereka kenal lagi. Namun kita saat ini telah mendengarkan firman Tuhan, semakin dekatkan dirimu kepada Allah, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya kami tidak jatuh seperti bangsa Israel dan mengalami penghukuman yang daripada Allah. Kami rindu berkat melimpah dalam hidup kami. Lewat hidup kami senantiasa terus boleh datang bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.